masyarakat kan menilai dengan adanya revisi undang-undang TNI ini akan seperti dulu lagi, Bang. Itu maka saya bilang bisa saja kemudian akan seperti dulu lagi kalau tidak dikontrol, kalau tidak diawasi, kalau tidak diikat dalam apa nanti dalam undang-undang fatsal-fatsalnya gitu. Bisa saja gitu loh. Akan liar lagi, akan ditafsirkan multitafsir lagi. Tidak gitu loh. Nah, maka itu terus terang dengan undang-undang TNI ini lebih terkonsolidasi lagi. Dengan undang-undang TNI ini lebih mantap lagi gitu loh. Jadi harapan kita dengan undang-undang TNI ini betul-betullah berfungsi dengan mereka itu institusi beda loh sama yang lain. Mereka ada Sabta Marga loh, rohnya. Ada Sumpah Prajurit loh. Tidak semua institusi. Iya. Lihat itu dari apa ya, IPDN dinas apa adanya. Ini ada. Mereka khas itu. Sumpah Prajurit, terus Sabta Marga. Keistimewaan TNI itu apa sih, Bang? Hah? Keistimewaan TNI apa? Maksudnya gini, apa nggak cukup sipil saja yang menangani urusan korupsi misalkan? Kenapa harus ditaruh TNI di situ? Gitu. Sebenarnya tidak ada tugas dalam kaitan tadi korupsi. Maksudnya ini dampak apanya dengan kehadiran mereka. Mereka bersih dari korupsi, bersih dari lebih paten lagi, lebih disiplin lagi, lebih ini lagi. Bisa menjadi sinergi mereka dengan dimasukkan. Jadi tidak asal sia-sia begitu aja, tidak asal pas bandrol aja. Itu yang mau saya komentari. Dan mereka tidak ada tugas secara berdefinisi atau kemudian berfungsi mereka memberantas korupsi, bukan. Iya. Kehadiran mereka itu punya pengaruh sehingga orang berpikir untuk korupsi. Kehadiran mereka itu berpengaruh sehingga takut orang untuk korupsi. Gitu loh. Itu yang sebenarnya menurut saya ini. Izin Bang, ini kita coba soal kehadiran tadi ya di lembaga-lembaga yang nantinya akan di sisi posisi tentara ya. Iya. Abang kan cukup mengenal secara historis perjalanan hidup Abang itu dekat mungkin dengan tentara-tentara. Yang pengen saya tanyakan itu sejauh mana karakter Sumpah Prajurit dan Sabta Marga ini benar-benar dipegang teguh sama tentara, Bang. Dari zaman dulu sampai hingga sekarang Abang lihat. Karena itu menjadi poin penting. Ya betul, itu pertanyaan yang bagus sekali. Justru ini mengingatkan saya, sebenarnya pada zaman Orde Lama itu, Orde Baru itu, walaupun dui fungsi ABRI dengan segala macam kesalahan dan kemudian apa itu stigma yang negatif dan sebagainya, pada saat itu ada lahir seorang Ali Sadikin, Letnan Jenderal Marinir, ada lahir seorang Yusuf, Jenderal Angkatan Darat, gitu loh. Baik. Ada lahir seperti Daeng Patompo, Wali Kota Makassar, Mayor, yang sampai detik ini legendaris, diingat oleh rakyat sama seperti Ali Sadikin, gitu loh. Ada Rudini, Kepala Staf Angkatan Darat yang paling hebat, paling bersih, paling mulia. Gitu. Ada lahir yang begitu-begituan, yang seperti itu gitu loh. Dalam rimba raya dui fungsi ini. Jadi ada yang ini. Tapi memang yang mau kita harapkan sebenarnya justru ada kemudian orang-orang seperti Yusuf ini menjadi dominan. Gitu. Artinya dia tidak mau pakai apa, jangankan ajudan pun dia tidak mau. Kayak Sambo 5 ajudannya gitu loh. Kayak siapa, enggak itu. Dan kemudian bersih. Dan kau bisa bayangkan tuh kira-kira 1 kilometer lah rumahnya Hugeng yang di Jalan Madura ke rumahnya si Yusuf di Teguh Umar. Hugeng itu naik sepeda. Tidak pakai supir, tidak pakai ajudan. Waktu itu Kapolri, Bang? Iya, Kapolri naik sepeda. Berkunjung Ke rumah itu. Yusuf. Maka aku masih ingat tuh cerita Pak Yusuf. Pas sudah mau pulang malam, itu dipanggil stafnya. Coba sediain mobilnya Pak Hugeng. Ini mobilku katanya dekat pohon bunga. Sepeda disandarin gitu loh. Aku ingat betul itu cerita itu. Itu bayangin indahnya. Contoh sederhana gitu Bang ya. Bisa dia pakai ajudan, bisa dia pakai supir, bisa dia pakai apa. Gak ada diberikan beban-beban itu kepada sehingga. Nah kemudian juga dulu terkenal juga di kalangan perwira-perwira menengah sama jenderal-jenderal itu
di antara mereka, itu bisa diselesaikan Kompi A. Nanti Kompi A yang mengatasi itu. Aku tanya Kompi A itu apa? Ya, Kompi A itu si Aguan, Aseng, Ahok, Aliong, Aliong itu. Oh rupanya dia punya Kompi A itu. Nah yang punya banyak Kompi A itu polisi. Gitu. Jadi kalangan angkatan darat ada ledek-ledekan itu. Ya kan, dia kan punya Kompi A gitu ya kan. Apa itu aku bilang Kompi A? Aliong, Aseng, Aguan, apa itu mereka yang pintar mau ganti mobil sama Kompi A, ya kan, mau ini sama Kompi A gitu loh. Dan kalau nggak salah cerita ini pernah abang bongkar waktu abang di DPR ya, yang akhirnya ribut. Iya. Gimana ceritanya itu? Iya waktu polemik di DPR, ya aku waktu itu apa juga keras juga waktu itu. Taufik Ruki juga ada dari fraksi TNI Polri ada waktu itu. Ada tentara sama ada polisi. Baik. Terus waktu itu yang dari tentara angkatan darat ngomong di rapat itu, udahlah tidak, nggak usah terlampau khawatir lah, polisi juga kita bina sebagai adik bungsu. Janganlah terus cepat dulu dipisahkan dari angkatan darat, dari ABRI. Baik. Gitu kan. Terus saya bilang, ya bukan anak adik bungsu, saya bilang, yang punya Kompi A, gue bilang gitu kan. Polisi. Iya. Yang ngomong aku jenderal-jenderal loh, bukan orang sembarangan. Panda, kita punya Kompi A gitu loh. Itu sebenarnya gambaran yang ini gitu loh. Rame, ribut gitu. Gak terima polisi-polisi kali itu, Bang? Iya, gak, mereka bisa terima. Cabut itu ucapannya, apa itu kan gitu. Nah itulah gambaran pada waktu itu. Dan kemudian juga memang terus terang aja secara institusi kenegaraan, bagaimana mereka pernah pelajari KUHP dan segala macam, tiba-tiba nangani perkara Korem. Iya kan, nangani penahanan Kodim. Ya kan, itu teraniaya itu rakyat itu. Suka-suka mereka itu menafsirkan. Maka itu reformasi itu bubarkan itu ABRI.